Bagaimana cara orang tua memperkenalkan dan mengajarkan Who is God? Siapakah Allah? Siapakah Tuhan kepada anak-anak? Tentu kalau anak-anak hanya membahas atau mengetahui Allah itu hanya sebuah nama, Allah itu hanya sebuah nama yang beridentitaskan yang maha kuasa, wajar terjadi tindakan-tindakan hal yang demikian. Orang tua bisa kita katakan hanya mencari aman, hanya mengajarkan yang permukaan saja. Padahal orang tua dan anak itu waktunya lebih banyak bersama-sama di rumah. Tapi bagi saya mengenal Allah tidak hanya sebuah nama. Saya mengenal Allah dan menghidupi Allah tidak hanya sebatas sebuah nama. Lalu sebatas sebuah apa? Jangan agamis kita hanya terlihat dan itu teridentifikasi dalam berupa pakaian. Yang satu pakai peci, yang satu pakai jas, yang satu pakai sarung, yang lain pakai celana bahan. Beberapa hari yang lalu kita diresahkan dengan adanya informasi dari media sosial yang kita saksikan bersama terjadinya pelecehan kepada anak-anak yang masih sekolah. Baik itu tindakan bullying sampai kepada tindakan kekerasan. Apa penyebabnya ini? Apa yang melatar belakanginya? Tentu kalau kita berbicara dan melihat tayangan video tersebut atau melihat laporan-laporan yang disampaikan oleh berita-berita di dalam media sosial kita, membuat hati kita dan pikiran kita miris. Mau jadi apa generasi penerus ini? Dan kalau kita pertanyakan lebih dalam, masih berfungsikah peran agama yang mana Indonesia terkenal dengan negara agamis yang memiliki umat penduduknya memiliki kepercayaan, tapi tindakan-tindakannya tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan itu. Maka siapakah yang di sini harus kita pertanyakan? Apakah yang bermasalah itu adalah anaknya? Atau yang bermasalah itu agamanya? Atau pengajar-pengajar agama itu yang kurang mengajarkan nilai-nilai atau esensinya dari sebuah agama itu? Sahabat-sahabat terkasih, sahabat pendengar semua, kalau kita perhatikan berita yang terjadi, maka sejatinya bisa kita katakan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya atau lemahnya pendidikan yang pertama di tengah-tengah keluarga, dan yang kedua, pendalaman atau pengajaran nilai agama itu tidak sampai kepada rasa. Sebagai contoh, agama identik dengan yang namanya Allah atau Tuhan. Bagaimana cara orang tua memperkenalkan dan mengajarkan Who is God? Siapakah Allah? Siapakah Tuhan kepada anak-anak? Tentu kalau anak-anak hanya membahas atau mengetahui Allah itu hanya sebuah nama, Allah itu hanya sebuah nama yang beridentitaskan yang maha kuasa, wajar terjadi tindakan-tindakan hal yang demikian. Orang tua bisa kita katakan hanya mencari aman, hanya mengajarkan yang permukaan saja. Padahal orang tua dan anak itu waktunya lebih banyak bersama-sama di rumah. Nah, oleh karena itu mungkin ada yang menyatakan bahwa Allah dikenal sebagai sebuah nama. Tapi bagi saya mengenal Allah tidak hanya sebuah nama. Saya mengenal Allah dan menghidupi Allah tidak hanya sebatas sebuah nama. Lalu sebatas sebuah apa? Ya, ketika anak-anak tumbuh, tentu anak-anak akan melakukan berbagai banyak aktivitas. Dari berbagai banyak aktivitas, misalnya memegang air, misalnya menghirup udara yang segar, inilah harus kita perkenalkan Allah itu bagaimana. Jadi Allah itu jangan hanya
dispesifikasikan dengan sebuah nama. Allah itu bukan topeng. Allah itu bukan sebuah karakter yang satu. Dia itu tak terbatas. Dia itu unlimited. Oleh karena itu jangan kita mengambil tindakan nyaman untuk mengkungkung Allah itu hanya dalam perspektif kita yang terkadang itu menyesatkan. Jadi ketika seorang anak bermain dengan orang tua, melihat bagaimana realita di keluarga, ketika seorang ibu atau bapak bertanya kepada anak dan anak menjawab, lalu terjadi komunikasi yang berkelanjutan, di situ bisa kita sampaikan, itulah Allah itu. Ketika kita berdoa, Allah mendengar, dan ketika kita telah menyampaikan doa kita, kita yang mendengar dari Allah yang akan berbicara kepada kita. Itu pengajaran yang otentik, itu pengajaran yang harus kita perhatikan. Lalu, relasi antara orang tua, bapak dan ibu dan anak, ini juga harus memperhatikan bagaimana Allah itu hadir dan nyata di tengah-tengah keluarga. Kalau orang tua memperkenalkan Allah itu kasih, Allah itu damai, tapi di tengah-tengah keluarga itu tidak ada nilai kedamaian, tidak ada waktu kebersamaan bersama, maka di mana Allah itu? Maka pada saat itu kita menjadi penyesat bagi anak-anak kita. Kita hanya membuat kefanatikan lagi di dalam anak-anak itu. Nah, jadi ketika kita berbicara Allah itu damai, Allah itu kasih, itu pertama sekali dibangun. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ada kalanya kita tegur dengan keras, tapi ada kalanya kita tegur dengan kasih. Itulah dia. Jadi kita memperkenalkan Allah itu tidak hanya sebatas nama. Kalau kita memperkenalkan Allah itu sebatas nama kepada anak-anak, kita bisa lihat tayangan demi tayangan, film demi film. Sudah banyak tokoh-tokoh hero. Sudah banyak aksi-aksi yang luar biasa, heroik kita katakan. Jangan sampai anak-anak jatuh ke dalam hal demikian. Sangat sulit kalau kita bayangkan, sangat miris kalau kita bayangkan apabila Allah diidentikan dengan tokoh-tokoh hero. Seperti Iron Man, Batman, Spider-Man, dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu ke Allah? Hanya sebatas untuk menolong melakukan aksi-aksi heroik untuk dipuja? Allah tidak hanya demikian. Allah hadir dimanapun. Makanya saya tertarik. Saya sendiri mengapresiasi dengan keberagamaan kita. Kristen misalnya. Kristen mengajarkan tentang kasih. Memperlihatkan untuk menyatakan bagaimana kasih, bagaimana damai. Hal itu dibungkus dalam buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, hingga kepada pengendalian diri. Itu harus nyata dan itu harus membumi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah diri anak, di tengah-tengah diri remaja, di tengah-tengah diri pemuda-pemudi. Tidak hanya, kita jangan hanya berhenti kita mengenal Allah itu, sebatas yang melakukan aksi-aksi heroik. Jangan. Tetapi kita harus bisa merasakan Allah itu ketika kita di tengah kesedihan, di tengah kesenangan, dan di tengah berbagai aspek lainnya. Tentu tidak mudah, ya, tapi bisa kita kelola, bisa kita seimbangkan dalam hidup. Dalam Islam misalnya, ada 99, ada bahkan 100 itu nama Allah. Tapi kalau kita perhatikan, sampai sejauh mana para pemuka agama, khususnya yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, mengajarkan hal itu. Jangan terlalu sibuklah kita dengan namanya kefanatikan, dengan dogma-dogma yang ingin membatas-batasi. Coba kita perhatikan kembali, apa itu dari 100 atau 99 nama Allah itu? Coba kita perhatikan, ada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Ini harus kita rujuk kepada itu. Karena kita harus kembali seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno itu. Kita boleh beragama Islam tapi jangan jadi orang Arab. Kita beragama Kristen tapi jangan jadi orang Yahudi. Itulah keberagaman kita. Kita Indonesia. Kita menganut filsafat ketimuran. Kita orang timur. Ada adab, ada etika, ada sopan santun, ada moral
yang khusus menjadi ciri khas kita. Apalagi dengan adanya penggaungan Indonesia negara agamis. Jangan agamis kita hanya terlihat dan itu teridentifikasi dalam berupa pakaian. Yang satu pakai peci, yang satu pakai jas, yang satu pakai sarung, yang lain pakai celana bahan. Itu sama saja. Kita hanya mengenal Allah hanya sebatas nama. Kita belum sampai mengenal Allah itu ke dalam tahap rasa itu. Ke dalam tahap yang betul-betul kita masuk ke dalamnya. Sebagai contoh, ketika anak muda misalnya mengalami suatu pencobaan, mengalami suatu ujian, mungkin kita akan memperhadapkannya seperti sebuah besi yang ditempah. Dia akan dipukul, dia akan dibakar, dia akan dipanaskan. Itu besi. Nah, tugas kita, tugas pemuka agama, tugas orang tua apa? Mengarahkan pemuda dan pemudi itu, remaja itu, untuk mengenali bagaimana dia ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan yang sejatinya itu tidak ia harapkan atau bahkan ia tanpa ia sadari itu terjadi dalam dirinya oleh karena keteledoran, oleh karena ketidaksadaran. Tentu yang harus kita bekali, yang harus kita perhatikan pertama sekali adalah bagaimana pikirannya ketika menghadapi ujian tersebut, bagaimana emosionalnya ketika menghadapi cobaan tersebut. Tidak sama semua orang ketika menghadapi suatu cobaan, menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu tantangan atau rintangan. Ada bersikap tenang, tidak sama. Nah, inilah dia. Sejak pertama sekali harus kita gaungkan. Jadi adalah penting, adalah perlu, adalah urgen untuk memperkenalkan Allah itu sejak dini di tengah-tengah keluarga. Jangan kita hanya mengucapkan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ada kalanya kita mengucapkan itu, tapi ada kalanya juga menyatakan yang kita ucapkan itu. Jangan jatuh kepada yang namanya omong kosong. Adalah perlu kita selalu bersyahadat, adalah perlu kita selalu mengingat akan teks-teks kita. Tapi syahadat itu, nilai-nilai keberimanan, agama itu, dogma itu kita perhatikan dalam realitas kita. Supaya ketemu. Kristen itu identik dengan kasih, Islam itu identik dengan damai, yang itu juga lah diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin kita dahulu. Oleh karena itu jangan jatuh ke dalam sebuah nama. Dan jangan mau pemikiran kita terkotakkan. Seperti kacamata kuda, kita hanya dibentuk oleh Allah itu sebatas sebuah nama. Keluar dari sana. Keluar dari sana. Kenapa? Karena kita harus bisa merasakan rasanya. Harus bisa merasakan rasanya. Kita sadar dan kita paham. Manusia, baik itu dalam agama Kristen dan agama Islam, dan yang lain sebagainya, dibentuk dari tanah. Dasar kita itu sama. Yang mencipta kita itu Allah. Yang mencipta kita itu Allah. Dan identiknya yang tak kalah pentingnya, Allah itu memberikan akal, Allah itu memberikan pikiran kepada kita. Bukan bertindak pikiran itu berkuasa atas kita, tapi ada Allah yang memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, apa yang ingin kita lihat dari situ? Ternyata ketika kita mengenal Allah, hanya sebatas sebuah nama. Kita hanya jatuh memahami, hanya jatuh ke dalam pengertian, ya Allah itu begini, selesai. Tapi ketika suatu masalah, suatu tantangan, rintangan yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa menghadirkan Allah di sana. Padahal Allah hadir seharusnya di sana, dalam situasi sulit, dalam situasi senang, maupun dalam berbagai yang lain. Nah, oleh karena itu, ini adalah ajakan, ini adalah bentuk refleksi kepada kita yang mengaku katanya beriman. Mari kita mengenal Allah jangan hanya sebatas nama. Anak-anak jangan mengenal Allah sebatas nama, karena jatuh ke dalam yang namanya Allah itu akan disamakan dengan tokoh heroik. Allah itu sama dengan seorang pesulap yang bisa melakukan aksi-aksi hebat. Jauh. Allah itu tidak hanya terbatas di situ, tapi lewat adanya pengajaran kita, orang tua mengajarkan anaknya, seorang ibu mengajarkan anaknya, seorang bapak mendidik anaknya, di sana ada kelihatan Allah itu maha pengasih. Seperti bapak mengasihi kamu nak, misalnya seperti itu.
Allah itu diajarkan. Jadi sifat-sifat Allah itu diajarkan kepada anak-anak. Ketika remaja, anak-anak remaja, kita memperkenalkan Allah itu bagaimana. Allah itu tidak henti-hentinya peduli dan hadir bersama kita. Ketika remaja ingin mengenal dirinya, wajar, itu adalah masa-masa biologisnya. Tapi Allah mengenal kamu dan memahami kamu bagaimana. Dan Allah tidak mau pamrih, tidak mau berhenti untuk mengenal kamu. Maka kita harus juga demikian. Jadi pengajaran itu lebih menyentuh kepada rasa, menyentuh kepada kasih. Supaya jangan bullshit yang kita beritakan itu. Pengajaran kita itu tidak hanya jatuh ke dalam yang namanya omong kosong. Nah, kepada anak-anak muda misalnya, tadi setelah saya contohkan tadi, ketika anak muda menghadapi suatu cobaan, suatu ujian, bagaimana caranya? Dia bukan besi, tapi manusia itu, anak muda itu adalah seorang manusia. Seorang manusia itu rapuh, memiliki dua hal yang harus diperdamaikan, hati dan pikiran. Nah, untuk bisa memperdamaikan itu, kelola emosinya, kenali pikirannya. Ketika rasanya ingin berontak, ingin protes, coba refleksikan, hadirkan ketenangan terlebih dahulu, dan nyatakan, kita harus tetap seimbang. Walaupun itu sulit, tetaplah berjalan, tetaplah keep going, tetaplah keep growing. Itu penting, itu perlu. Nah, kehadiran kita itu tidak hanya sebatas memberi satu kata pertama, lalu meninggalkan dia, tapi hadir selalu. Bagaimana perkembanganmu, emosimu bagaimana hari ini? Ketika kita ingin tidur, sebelum kita tidur, tanya kepada anak kita, bagaimana, udah gimana? Sudah mengalami kelegaan, sudah menemukan solusi, apalagi yang terkendala? Mungkin kalau ini kita gaungkan, anak-anak muda itu memiliki mental yang mantap. Mereka akan siap menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang sangat kita inginkan dan dambakan. Dalam artian, kita membekalinya. Dan itulah yang tanpa kita sadari, privilege dari setiap orang yang beriman, dari setiap orang yang beragama. Bukan hanya mengacu kepada kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya, bahkan jabatan. Privilege orang yang beragama, mereka mengerti rasa dari mengenal Allah itu. Tidak hanya sebatas nama, tidak hanya sebatas pakaian yang berpakaian, yang sebagainya, yang diajarkan sebagaimana mestinya. Ini perlu kita perhatikan, supaya apa? Inilah tonggaknya, inilah dasarnya. Supaya perihal-perihal yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, baik itu anak-anak sedang dianiaya, maupun juga kisah perempuan yang saling menganiaya, sangat miris. Tidak bisa mengontrol emosi. Alih-alih pertama ini yang harus kita saat arahkan adalah keluarga adalah pendidikan yang utama. Tempat itu, place. Jadi di sini peran keluarga sangat penting. Makanya teman-teman semua, kalau teman-teman perhatikan di dalam video-video saya sebelumnya, baik itu bagaimana menggaungkan pendidikan agama itu di sekolah, supaya berhenti untuk mengajarkan pendidikan yang sifatnya mengkotak-kotakkan, tapi harus kembali kepada pendidikan agama yang menyeluruh, ini juga harus dipertimbangkan. Dan tidak hanya itu, nilai atau metode beriman itu, beriman yang menghidupkan itu pada video saya selanjutnya, harus kita saksikan, harus kita imani. Beriman itu bukan untuk mematikan, tapi untuk menghidupkan, untuk growing, grow up. Kita harus naik level. Nah, untuk itu teman-teman semua, jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silahkan share. Kita harus gaungkan. Kalau tidak kita yang menggaungkan, siapa lagi?